Saya Dia Septiana, Bu, mahasiswa Universitas PGRI Selampari. Di sini meminta waktu Ibu untuk mewawancarai tentang kurikulum Merdeka, mata kuliah telah kurikulum. Langsung saja kita ke pertanyaannya, Bu. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Ya, memahami. Bagaimana pandangan Ibu tentang adanya kurikulum Merdeka? Dengan adanya kurikulum Merdeka ini biasanya siswa itu terpusat pada kebutuhan siswa. Jadi guru itu memberi materi sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemauan siswa. Perbedaan apa, Bu, yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Kalau kurikulum Merdeka ini dia lebih menerapkan di P5. Jadi profil pelajar Pancasilanya diterapkan. Jadi siswa bisa mengembangkan kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya. Apakah pergantian kurikulum Merdeka ini terlalu cepat, Bu? Tidak. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, sudah. Kalau iya, sejak kapan sekolah Ibu menerapkan kurikulum Merdeka? Untuk tahun pelajaran 2022-2023, SD 63 sudah menerapkan di kelas 1 dan di kelas 4. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, Bu? Untuk kurikulum Merdeka, pelatihannya secara daring, guys. Kalau iya, sudah berapa kali dan tingkat apa, insight apa yang Ibu dapatkan dari kurikulum Merdeka? Kalau untuk berapa kali ya, beberapa kali ya, karena dari Dinas Pendidikan juga sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan, lalu Ibu juga pernah mengikuti di daring, jadi ada tingkat nasional juga. Untuk insight-nya mungkin lebih ke materi ya, materi bagaimana guru bisa memberikan materi itu secara mendalam tentang apa yang kemauan siswa, apa yang menjadi kebutuhan siswa secara P5 itu lagi, profil pelajar Pancasila. Bagaimana implementasi proyek Kurma dalam pembelajaran di kelas, Bu? Kalau proyeknya sendiri itu di SD 63 itu lebih menerapkan religius dan wirausaha. Untuk proyek apa saja yang pernah dilakukan, Bu? Kalau di kelas sendiri itu wirausaha dan religius. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, yang mana yang lebih intens diimplementasikan dalam pembelajaran, Bu? Kalau di pembelajaran itu lebih banyak religius, karena di SD 63 ini setiap Jumat itu dia punya kebiasaan bersolawat bersama, berinfak, lalu ada sholat berjamaah juga, duha. Dan di sekolah juga, di kelas juga siswa menerapkan biasanya menyebutkan nama-nama Allah seperti itu. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakannya kurikulum Merdeka ini, Bu? Harapannya guru bisa menerapkan platform Merdeka Belajar, jadi guru bisa belajar dari sana dan juga siswa mampu menerapkan, mengembangkan kemampuannya sesuai kemauannya. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran, dan seperti apa contohnya, Bu? Ya, contohnya itu tadi seperti wirausaha. Jadi siswa itu bisa berwirausaha, dia buat makanan, bisa dijual. Nah, itu sebagai contoh dari penerapan P5 tadi. Untuk interaksi, bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Alhamdulillah sampai sekarang semenjak kurikulum Merdeka itu diterapkan, itu interaksinya baik. Untuk pengembangan program, apakah sebelum mengajar Ibu mengkaji tentang CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Ya, jadi sebelum mulai belajar biasanya dilihat dulu PMM-nya, platform Merdeka Belajarnya itu sudah sesuai belum sama materi yang akan disampaikan sama siswa. Apa yang Ibu ketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? Modul ajar itu sebagai rancangan ya, rancangan awal yang apa yang akan kita terapkan kepada siswa. Biasanya kalau modul ajar itu turun dari tujuan pembelajaran yang diambil dari platform Merdeka Belajar. Apakah Ibu sendiri membuat RPP K13 atau modul Merdeka Belajar, Bu? Kalau untuk modul ajar dan sebagainya itu biasanya kami dari KKG. Jadi kalau untuk kerja guru yang bersama 5 sekolah itu mengembangkan bersama, lalu kami terapkan di sekolah masing-masing. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi dan keterampilan abad ke-21 di dalam modul yang Ibu buat? Biasanya di proses pembelajarannya, lalu
untuk turunannya kita langsung ke evaluasi pembelajaran. Apakah Ibu menemui hambatan dan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya, Bu? Kalau hambatan itu tadi karena karakter siswa itu kan beda-beda. Jadi kalau P5 ini harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ada siswa yang senang olahraga, ada siswa yang senang berwirausaha. Nah, untuk menyatukan itu sebenarnya hambatan terbesar. Tapi bagaimana cara guru untuk menerapkannya itu lebih ke kekreatifan guru. Apakah siswa senang atau tidak dengan menerapkan ice breaking seperti itu. Apakah Ibu adalah seorang guru penggerak dan bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut, Bu? Tidak. Apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Tidak. Untuk pelaksanaan dalam pembelajaran, apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Biasanya awal kegiatan itu menyapa siswa, terus berdoa, melakukan apersepsi, menyanyikan lagu nasional, seperti itu. Untuk model atau strategi metode apa yang digunakan dalam pembelajaran, Bu? Kalau metode banyak ya, ada metode STAT ya. Tapi kalau pendekatan sampai sekarang masih menggunakan saintifik. Untuk model pembelajaran biasanya cooperative learning. Apa saja buku pegangan yang ada digunakan dalam media pembelajaran, Bu? Kalau buku pegangan itu biasanya buku siswanya, buku guru yang diberikan dari sekolah atau buku SPS seperti itu. Untuk media apa saja yang pernah dibuat dan sering digunakan? Kalau Ibu paling sering itu buat video pembelajaran terus diupload ke YouTube biasanya seperti itu. Untuk aktivitas apa yang dilakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Di akhir pembelajaran biasanya yang pertama evaluasi, refleksi pembelajaran, tindak lanjut, akhirnya menutup pembelajaran. Untuk evaluasi hasil belajar, bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau kurikulum Merdeka ini biasanya ada 2 penilaian, yaitu formatif dan sumatif. Apa yang Ibu ketahui? Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian hasil belajar, Bu? Kalau hambatan ya pasti hasil dari belajar siswa ya. Biasanya tidak sesuai dengan harapan gurunya, ada yang nilai kecil, tapi itulah pembelajaran. Biasanya kalau nilainya kecil, biasanya Ibu langsung menerapkan remedial atau pengayaan. Kapan saja Ibu melakukan penilaian hasil belajar, Bu? Biasanya ada 3, di akhir pembelajaran, untuk kurikulum Merdeka itu di akhir bab, dan di akhir semester. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG, Bu? Kalau untuk soal, alhamdulillah dikembangkan sendiri karena menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Bagaimana proses pengembangan soal dalam asesmen hasil belajar, Bu? Untuk proses pengembangannya yang pertama itu menggunakan kisi-kisi soal. Jadi kita cocokkan dulu kisi-kisi soal, baru kita turunkan menjadi soal-soal, lalu kunci jawaban. Baik, Bu, sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.